Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang kemarin ada yang tanya di kolom komentar gitu ya, yaitu yang mempunyai judul 3 penyebab khodam ini meninggalkan diri kita. Penyebab khodam ini pergi dari tubuh kita. Seperti yang kita ketahui gitu ya, bahwa khodam itu menjaga dan mendampingi kita setiap waktu. Apalagi ketika kita ini mendapatkan musibah atau mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka khodam tersebut akan hadir untuk kita, untuk menolong diri kita. Tetapi sahabat-sahabat, ada kalanya khodam itu ketika dia sudah marah, ketika dia sudah kecewa, dia juga akan pergi meninggalkan tubuh kita. Dan khodam itu sendiri itu ada yang dari jin muslim, ada yang juga dari jin kafir. Dan daya spiritual dari khodam tersebut itu pun sangat tinggi. Ketika kita ingin menguasai kekuatan-kekuatan daripada khodam kita, maka kita harus melakukan ritual gitu ya. Nah, dan kebanyakan orang pada zaman sekarang itu sangat jarang melakukan ritual, males kalau disuruh ritual gitu loh. Jadi itu salah satunya yang menyebabkan khodam kita ini akan pergi dari kita, khodam kita akan jauh dari kita, akan pergi meninggalkan kita. Karena apa? Ya salah satunya itu tadi, kita tidak pernah ritual. Nah, lalu apa saja sih sahabat-sahabat tanda-tandanya atau penyebabnya khodam itu pergi dari tubuh kita? Penyebab yang pertama yaitu biasanya khodam itu jarang dilatih. Jadi memang khodam atau kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuh kita itu perlu dilatih supaya kemampuan itu bisa berkembang dan kekuatan itu bisa meningkat gitu ya. Dan itu ada ilmunya khusus sahabat. Jadi kalau ilmu spiritual ataupun khodam tersebut tidak dilatih, maka khodamnya pun akan menjadi tidak aktif dan bahkan sampai pergi meninggalkan kita. Itu jadi perlu dilatih dengan ilmu-ilmu khusus. Nah, bagaimana cara kita mengetahui ilmu khusus untuk melatih khodam-khodam tersebut? Itu kita harus ke pakarnya, kita harus ke orang yang ahli di dalam bidang perkhodaman tersebut. Jadi panjenengan harus mempunyai guru spiritual, panjenengan harus ada yang membimbing supaya panjenengan tidak arah, dan tujuan Anda untuk mengembangkan ilmu spiritual dan khodam tersebut itu tidak berlawan arah jalan gitu ya. Jadi panjenengan pasti tegak lurus kalau ada yang membimbing. Itu penyebab yang pertama. Kemudian ada lagi penyebab yang selanjutnya yang menyebabkan khodam itu pergi dari dalam tubuh kita, yaitu biasanya orang tersebut itu suka bermabuk-mabukan. Kalau itu yang mengikuti kita khodam yang berenergi positif, maka mabuk-mabukan itu adalah salah satu hal yang paling dibenci oleh khodam tersebut. Maka ketika kita mempelajari ilmu spiritual atau kita mempelajari ilmu hikmah gitu ya, itu syarat yang pertama, syarat mutlak adalah kita meninggalkan molimo, yaitu yang termasuk maksiat-maksiat itu. Termasuk mabuk-mabukan ini adalah hal yang paling dibenci oleh khodam kita. Hal yang paling dibenci oleh khodam itu mabuk-mabukan. Jadi kalau kita memang masih suka mabuk-mabukan dan kita merasa diri kita ini yang punya khodam, maka tinggalkanlah mabuk-mabukan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada penyebab lagi yang bisa menyebabkan khodam kita ini pergi meninggalkan kita, yaitu biasanya
kita ini suka mengumbar hawa nafsu di tempat umum. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan, termasuk laki-laki. Jadi tidak hanya perempuan yang mengumbar nafsu, tetapi laki-laki ini juga zaman sekarang ini banyak yang mengumbar nafsu di depan umum. Contohnya penyanyi itu ketika di atas panggung, yang laki-laki ya, itu membuka baju atasnya, itu juga mengumbar aurat. Itu juga mengumbar hawa nafsu. Kemudian marah, itu juga mengumbar hawa nafsu. Pokoknya seperti itu, hal-hal yang negatif itu tidak disukai oleh khodam pendamping. Jadi panjenengan harus menjaga hawa nafsu ini, tidak mengumbar hawa nafsu ini di tempat umum. Itu. Kemudian ada penyebab lagi yang bisa menyebabkan khodam kita ini pergi dari kita, yaitu biasanya kita ini sering melakukan kemaksiatan, suka bermaksiat, suka berzina, suka melakukan apapun yang itu dilarang oleh agama. Baik agama apapun, agama itu pasti mengajarkan kebagusan. Baik yang muslim, yang non-muslim, itu semua mengajarkan kebaikan. Tapi ketika kita sudah melanggar norma agama, melanggar syariat-syariat agama, melanggar larangan-larangan agama, khodam yang akan ikut kepada kita ini juga tidak suka, sehingga dia akan pergi meninggalkan kita. Itu. Jadi panjenengan usahakan jangan sampai berbuat kemaksiatan, gitu ya. Kemudian ada lagi yang menyebabkan khodam kita ini pergi meninggalkan kita, yaitu biasanya kita suka membangkang orang tua. Kita suka tidak menuruti perintah orang tua. Kita ini durhaka kepada orang tua. Itu juga tidak disukai oleh khodam. Jadi ini semua yang saya sebutkan penyebabnya ini adalah ketika khodam-khodam tersebut energinya positif, energinya besar dan energinya bagus, gitu ya. Dan khodam-khodam leluhur yang leluhurnya ini bagus. Jadi ketika leluhur yang dulu bagus, maka ketika khodam leluhur itu ikut kepada kita, maka itu akan membawa pengaruh baik kepada kita. Dan itulah beberapa penyebab yang menyebabkan khodam kita ini akan pergi meninggalkan kita, akan jauh dari kita. Nah, kalau memang panjenengan selalu melakukan apa yang sudah saya sebutkan tadi, ataupun salah satu, panjenengan harus menghindarinya supaya khodam panjenengan tetap bertahan di dalam tubuh panjenengan. Tetapi tenang aja sahabat, itu semua nanti ketika khodam kita sudah pergi, ada caranya supaya khodam itu bisa balik lagi ke dalam tubuh kita. Tetapi untuk tema tersebut kita akan bahas di video sesudahnya, gitu ya, di video selanjutnya. Baiklah sahabat-sahabat, mungkin itu yang saya sampaikan, yang kita bahas di kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti, yang sudah menyimak video ini sampai di detik terakhir ini. Silahkan panjenengan berbagi pengalaman di dalam komentar, nanti kita dibahas bersama-sama supaya pengetahuan kita menjadi lebih luas. Begitu, terima kasih. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.